Sedangkan kita kaum muslimin berkhianat terhadap saudara kita di Gaza. Kita merasa aman karena kita berada di rumah kita, di kampung halaman kita. Bagaimana kalau Allah mengubah kehidupan kamu menjadi ketakutan? Sedangkan mereka di Gaza, mereka terima semua cobaan yang menimpa mereka. Mereka berkata bahwa kematian di jalan Allah merupakan hal yang paling kami rindukan. Nah, yang terjadi pada saat ini sebetulnya, yang berlangsung di Palestina, yang ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka. Karena takut kekuasaan dan keuntungannya hilang, oleh karena tidak peduli dengan apa-apa yang disampaikan kepada mereka dari berbagai macam peringatan, sampai ulama-ulama yang saleh dari Saudi Arabia mengatakan ini merupakan pertanda buruk. Apakah ini pertanda berakhirnya kerajaan Al-Saud? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi, selamat datang di acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Al-Fakir Isa Al-Kaf, ada Mas Atep dan juga Kang Alga di meja operator. Alhamdulillah ikhwan akhwat, Algi ya, Mas Algi di meja operator. Alhamdulillah ikhwan akhwat bisa kembali menemani ikhwan akhwat sekalian sama guru kita yang sudah membersamai kita, Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Insyaallah ikhwan akhwat, hari ini kita akan merenungkan lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 22. Nah, ini yang berbunyi fahal asaitum an tufsidu fil ardi wa fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Ikhwan akhwat, boleh sambil menyimak Al-Qur'an, sambil ditadaburi, sambil kita dengarkan penjabaran dari guru kita. Namun sebelum itu ikhwan akhwat, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Qur'an surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Sekali lagi ikhwan akhwat, kita akan membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Muhammad ayat 22. Ini menjelaskan tentang siapa saja mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Bahkan bukan hanya dilaknat, mereka dibutakan matanya dan ditulikan pendengarannya. Bukan buta dan tuli secara fisik, tapi matanya dan telinganya tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tersesat dan semakin jauh dari kebenaran, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ngerinya ya kawan-kawan, jangan sampai kita masuk dalam golongan ini. Siapa saja golongan tersebut? Mari sama-sama ya kawan-kawan kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah bersama Ustadz Isa bin Ahmad Taufik Atep yang setia menemani kita. Begitu pula Algi di bawah bersama seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Begitu pula putri kita yang sedang magang, Lina dan Nanda. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian-kajian kita. Jadikannya bermanfaat untuk kita pertama-tama, keluarga kita, para pendengar dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Begitu pula membuka hati anak bangsa kita untuk bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Di antara amalan dan perbuatan yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melakukan kerusakan di muka bumi. Memutuskan rahim. Tidak mengulurkan bantuan kepada mereka-mereka yang membutuhkan dari keluarga kita. Tidak menolong mereka yang mengalami kesusahan. Dan sama sekali kita hanya peduli terhadap diri kita. Seolah-olah kita hanya hidup untuk diri kita. Kita mengabaikan saudara-saudari kita di sekeliling kita, bukan hanya mereka berasal dari ayah ibu yang sama. Mereka juga bersama kita terikat dalam ikatan iman yang sama. Orang-orang yang jiwa mereka dikuasai oleh hawa nafsu, ambisi, berbagai macam hasrat dan keinginan, mereka hanya peduli dan fokus perhatian mereka untuk dapat betul-betul memuaskan hawa nafsu mereka, hasrat mereka, ambisi mereka, walaupun korban berjatuhan. Ada yang mempertahankan kekuasaannya demi kekuasaan, dia mengabaikan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang demi keamanan, untuk keamanan dirinya, keamanan keluarganya, keamanan kaumnya, hatinya begitu keras, tidak memiliki rasa rahmat terhadap orang-orang yang menderita, yang merana di sekelilingnya. Kebenaran di hadapan orang yang memuja hawa nafsunya merupakan musuhnya kecuali kebenaran yang berpihak padanya. Sedangkan kebatilan akan menjadi kawan setianya kecuali kebatilan yang merugikan dirinya. Oleh karena itu dalam surah Al-Jathiyah Allah ingatkan kita semua bahayanya kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Yang kita sembah, yang kita ikuti, kita sambut seruannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan ilahnya Tuhannya hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah biarkan dirinya tersesat, bukan tersesat dalam kebodohan, tapi ala ilm. Dia tahu mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Tapi karena dia menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, dia melanggar apa-apa yang dilarang. Allah Subhanahu wa ta'ala menempuh jalan-jalan yang dimurkai Allah karena menjadikan Tuhannya hawa nafsunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Akibat
dari perbuatannya, yang memuja mengikuti hawa nafsunya, akhirnya membuat pendengarannya. Begitu juga kalbunya dalam keadaan tertutup, dalam keadaan terselubung. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah, dan Allah letakkan juga di hadapan matanya ghisyawah yang menghalangi pandangannya. Setelah itu Allah mengajukan pertanyaan kepada kita, "Faman yahdihi min ba'dillah?" Siapa lagi yang kuasa memberikan hidayah kepada orang semacam ini setelah Allah meninggalkan diri? Afala tadhakkarun? Apakah kalian tak dapat mengambil pelajaran dari semua ini? Jadi kita lihat betapa mengerikannya orang-orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya. Oleh karena itu Allah menyampaikan wasiatnya kepada nabinya, kepada pengikut para nabi, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ikuti hawa nafsu. Apa yang diajak diserukan hawa nafsu kamu ikuti. Kalau kamu ikuti, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Oleh karena itu dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman tentang orang-orang yang akan mendapatkan janji kemuliaan, keselamatan di hari akhir nanti. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang hormat takut kepada makam Tuhan, lalu dia mengendalikan hawa nafsunya, tidak semuanya diikuti kecuali yang Allah halalkan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sebagai tempat kediamannya. Nah, dari penyakit mengikuti hawa nafsu ini lahirlah berbagai macam kerusakan. Hingga Nabi mengatakan kepada para sahabatnya dalam satu hadis, akhwafu ma akhafu alaikum muthnan, ittiba'ul hawa wa tulul amani. Yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah dua hal. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, memanjangkan angan-angan. Hidup cuma 60-70 tahun, tapi dia merasa seolah bakal hidup sampai 1000 tahun. Hingga dia tidak berbekal untuk hari akhirat. Wa amma ittiba'ul hawa fayudilluka an sabilillah. Adapun mengikuti hawa nafsu, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa amma tulul amani fayunsika au fayunsika anit taubah. Adapun panjangnya angan-angan membuat kamu lupa, bahkan menunda-nunda taubatmu pada Allah Ta'ala. Nah, dari sini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pembuka, kita ingin mendengarkan keterangan Allah mengenai sebahagian orang yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin dengar dan tahu agar kita tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur orang-orang yang diberikan wewenang dan kekuasaan. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum. Di sini merupakan apa? Merupakan satu kalimat ya, walaupun menunjukkan arti berandai-andai, ya, tapi ya, merupakan apa-apa yang Allah kabarkan kepada kita sebagai fakta-fakta yang akan dialami oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Allah bertanya kepada mereka, fahal asaitum? Nah, mungkin saja atau kemungkinan besar ketika kalian diberikan amanat, fahal asaitum in tawallaitum. Fahal asaitum merupakan satu hal yang mungkin, bahkan besar sekali kemungkinannya, in tawallaitum, kalau kalian diberikan wilayah, kekuasaan, kedudukan, antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum,
kalian melakukan kerusakan di bumi dan memutuskan tali hubungan rahim di antara kalian. Tawalla bisa berarti berpaling, tawalla anisyai, berpaling dari sesuatu, tapi bisa juga tawalla ya, merupakan sebuah kata kerja yang menunjukkan seorang menerima wilayah. Tawalla wilayatan atau. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan keputusan yang tegas. Orang-orang ya, yang diberikan amanat kekuasaan wewenang bukan hanya melakukan perbuatan khianat, bahkan mereka juga mencabik-cabik hubungan rahim mereka. Mereka juga melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan petaka bencana bagi sesama saudara mereka. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka lah orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah. Laknat berarti at-tardu, pengusiran. Begitu juga di samping menunjukkan arti at-tardu, juga menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan wajahnya dari mereka dan menempatkan mereka di tempat yang hina. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, maka Allah tulikan telinga mereka, wa a'ma absarahum, dan butakan pandangan mereka. Maka mereka semakin menjadi-jadi, semakin jauh dari kebenaran, disebabkan karena ulah perbuatan mereka, sikap mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengabaikan Tuhan yang menciptakan mereka dan melimpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka. Lalu Allah bertanya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Apakah kalbu mereka dalam keadaan tertutup? Lalu Allah terangkan, mereka-mereka ini yang melakukan kerusakan, melakukan perbuatan khianat, menyebarkan fitnah di antara kaum muslimin, dan mereka juga dengan sikap perbuatan mereka secara tidak langsung mendukung musuh-musuh Allah, melemahkan kekuatan kaum muslimin, kemudian tanpa disadari mereka memberikan dukungan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Sesungguhnya orang-orang yang murtad, berbalik ke belakang setelah jelas bagi mereka petunjuk Allah, asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya ini merupakan syaitan ya, yang mempengaruhi mereka dengan bujuk rayunya, wa amla lahum, dan mendikte mereka. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat mereka juga dijauhkan dari rahmat Allah, adalah sikap dan perbuatan mereka. Yaitu innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya mereka-mereka yang murtad berbalik ke belakang setelah jelas petunjuk Allah bagi mereka. Sesungguhnya syaitanlah yang mempengaruhi mereka, membujuk mereka, memperdayakan mereka. Wa amla lahum, dan syaitan juga yang mendoktrin dan mendikte apa-apa yang mereka lakukan. Ini merupakan fakta yang sedang berlangsung di tengah-tengah kita. Sesama kaum muslimin seperti yang terjadi di Yaman, berperang satu dengan lainnya. Yang berperang adalah sesama kaum muslimin, tapi yang diuntungkan adalah orang-orang di luar Islam.
Semua karena nafsu yang menjadi Tuhan, kekuasaan yang menjadi dambaan buat mereka. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Nah, mereka-mereka yang terkena laknat dan kutukan ini karena mereka berkata kepada mereka-mereka yang membenci apa yang Allah turunkan kepada nabinya, sanuti'ukum fi ba'dil amr. Jadi mereka-mereka ini berkata kepada musuh-musuh Allah, kepada mereka-mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kami akan mentaati kalian, akan mengadakan kompromi bersama apa? Bersama kalian. Jadi kita bisa atur, kita sesuaikan hukum Allah dengan kondisi kemampuan kalian. Mereka mengatakan kami akan mentaati kalian pada sebagian urusan. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wallahu ya'lamu israrahum. Allah tahu semua yang mereka rahasiakan. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana nanti ketika malaikat mewafatkan mereka? Menampari apa? Menampari punggung mereka, bagian belakang mereka. Begitu juga menampari wajah mereka. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang dimurkai Allah, mereka membenci keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan semua amal-amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Jadi dari pelajaran kita pada siang hari ini, Allah ingatkan kita, jangan biarkan hawa nafsu menguasai kita. Hendaknya kita selalu kembali kepada Allah, nilai-nilai yang berasal dari Allah. Kalau kita lakukan hal ini, bukan hanya kita akan mulia di akhirat, di dunia kita akan hidup mulia. Dulu kita saksikan bagaimana Vietnam berperang bersama Amerika. Amerika betul-betul mengorbankan banyak hal untuk biaya perang tersebut. Tapi rakyat Vietnam tetap tegar. Rakyat Vietnam menolak untuk mundur, terjadi pertempuran yang berkepanjangan. Sekarang negara-negara besar memandang Vietnam dengan penuh rasa hormat dan rasa kagum. Karena apa? Karena mereka berjuang, bersungguh-sungguh dengan penuh kesetiaan untuk negara dan bangsa mereka. Sedangkan kita kaum muslimin berkhianat terhadap saudara kita di Gaza. Kita merasa aman karena kita berada di rumah kita, di kampung halaman kita. Bagaimana kalau Allah mengubah kehidupan kamu menjadi ketakutan, menjadi kesedihan? Sedangkan mereka di Gaza, mereka terima semua cobaan yang menimpa mereka. Dan mereka berkata bahwa kematian di jalan Allah merupakan hal yang paling kami rindukan. Sedangkan dunia hanya tempat mereka menjalani ujian. Oleh karena itu mereka berlomba-lomba untuk berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala di saat kita begitu mencintai kehidupan dunia. Jadi kita harapkan betul-betul agar kita terhindar dari mereka-mereka yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena bekerja sama dengan orang-orang di luar Islam, bahkan berkata kepada mereka, sanuti'ukum fi ba'dil amri. Kami akan toleransi mentaati kalian pada sebagian urusan. Nah, yang terjadi pada saat ini sebetulnya, yang berlangsung di Palestina, yang ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka. Karena takut kekuasaan dan keuntungannya hilang, oleh karena tidak peduli. Tidak peduli dengan apa-apa yang disampaikan kepada mereka dari berbagai macam peringatan, sampai ulama-ulama yang saleh dari Saudi Arabia mengatakan ini merupakan pertanda buruk. Apakah ini pertanda berakhirnya kerajaan Al-Saud? Kelihatannya memang dekat sekali. Mereka yang berkhianat tidak akan lama lagi, mereka akan menerima balasan dan hukuman mereka, kecuali yang kembali dan sadar, memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, loyalitasnya hanya untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman di saat dia hidup mulia, di saat dia mati sebagai syahid. Oleh karena itu beruntung bagi penduduk Gaza, di mana Allah buka pintu
keabadian, pintu surga. Bagi mereka, tinggal mereka yang menentukan. Bila mereka ingin masuk, berkumpul bersama para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang dimuliakan, Allah tidak akan menutup pintunya bagi mereka semua. Jadi sebab kerusakan yang berlangsung di tengah-tengah manusia adalah mengikuti hawa nafsu dan memanjangkan angan-angan. Orang kalau lihat kebutuhannya, dia berharap sesuai dengan kebutuhannya, hidup bahagia. Tapi di saat dia mulai berpikir untuk beli ini, beli itu, konsumsi sana, konsumsi sini, ya, tanpa memperhatikan betul-betul tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya untuk dapat betul-betul menyampaikan pesan-pesan Allah, menerangkan ayat-ayat Allah, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasib orang-orang seperti ini yang melakukan pengabaian demi dunia tidak akan lepas dari tangan Allah. Cepat atau lambat mereka akan menerima balasan yang menghinakan mereka. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Saat ini yang disebutkan di ayat 22 Ustaz, sanuti'ukum fi ba'dil amr. Itu apakah yang disebut dengan kemunafikan, Ustaz? Jadi mereka berjanji akan mentaati orang-orang musyrik dalam sebagai urusan, lakukan kompromi lah. Kompromi, simbiosis, mutualisme yang saling menguntungkan. Jadi mereka dengan mendapatkan gelar orang pemimpin-pemimpin Islam yang elit, yang bijak, mendapatkan pujian-pujian. Mereka yang bakal turun tangan, berlomba untuk memperebutkan suara. Di antara mereka, ya, satu sama lain, wal'iyadzubillah, yang dikejar dunia, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak menyadari bahwa setiap orang dari mereka sebagai seorang muslim, seorang mukmin bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya, masyarakatnya, atas umatnya, dan juga agamanya. Nah, apa yang terjadi pada saudara kita di Gaza, Palestina, itu juga merupakan bahagian tanggung jawab kita. Kewajiban kita berbeda-beda dengan orang yang dekat. Yang di Mesir, kewajibannya lebih besar. Ya. Kita di sini kewajibannya, ya, karena kita jauh, ya, tidak semua orang juga bisa berangkat ke sana. Walaupun ada juga yang memiliki uang, juga tidak gampang untuk mendapatkan izin berangkat ke sana. Oleh karena itu, daripada Anda semua menggunakan uang Anda di tempat yang sia-sia. Sekarang ini yang mau berangkat umroh yang sunnah, mau berangkat haji yang sunnah, mau melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, kalau Anda ingin mendapatkan peruntungan yang besar, mungkin mendapatkan pahala syahid di jalan Allah, gunakan uang-uang Anda yang tadinya Anda gunakan untuk kebutuhan hiburan, untuk perjuangan di jalan Allah. Kirimkan bagi saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah akan menjadi pembuka pintu rahmat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Lantas maksudnya Ustaz, batas toleransi kita itu di mana, Ustaz? Agar tidak termasuk di dalam ayat ini, Ustaz. Kita sebagai seorang yang melanjutkan misi Nabi, tugas kita menyampaikan petunjuk Allah apa adanya. Jangan kita ambil yang kita suka, yang tidak menguntungkan kita tinggalkan. Afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd. Bicara depan orang yang mampu beda sama bicara depan orang yang di bawah. Ini perilaku orang-orang Yahudi dahulu kala. Kalau orang miskin, ya, yang bersalah dihukum dengan seberat-beratnya. Kalau orang yang berada dicarikan alasan jalan untuk membebaskan dia dari hukuman. Jadi kalau seandainya mereka merupakan orang-orang yang bekerja sama dengan orang-orang kafir, orang-orang yang terkena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya kita tidak boleh sama sekali bermesraan, berhubungan dengan mereka, hingga mereka tidak merasa khawatir terhadap apa? Terhadap laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini kita lihat kan, kalau seandainya orang meninggalkan walaknya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, dia mau menyesuaikan ayat-ayat Allah. Nabi tidak punya wewenang untuk merubah ayat Allah. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Saya nggak punya kekuasaan berubah. Lalu kita sebagai ustadz mau merubah ayat Allah demi menyenangkan sebagian orang.
Apakah pantas kita berspekulasi untuk dunia, tapi dengan ancaman adab yang kekal dan abadi di hari akhirat nanti? Oleh karena itu Allah perintahkan nabinya untuk menyampaikan apa yang Allah turunkan kepadanya. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Kita juga begitu. Kalau yang kita ikuti Rasul, kita juga menyampaikan ayat-ayat Allah dengan sebaik-baiknya. Kita sampaikan, bukan justru kita meninggalkan ayat Allah menggantikan dengan yang lain, kemudian ribut di antara sesama umat Islam. Waliyadzubillah. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Makasih juga atas penjabarannya. Karena begitu tadi penjabaran, penjelasan dari Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, ampuni dosa-dosa kita, maafkan segala kekhilafan kita, dan mudah-mudahan dari penjelasan tadi menjadi wasilah hidayah untuk kita semua. Karena saya Isa Al-Kaf, ada Dinda dan Nanda, dan juga Mas Atep, juga Mas Algi, beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.